Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lifti Mulia Marmitasari dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi dan equity. Pengertian efisiensi. Efisiensi adalah suatu usaha untuk menyelesaikan pekerjaan dengan meminimalkan waktu, tenaga, dan biaya. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas, namun dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Sumber daya yang dimaksud di sini ialah biaya, tenaga, dan waktu. Semakin sedikit dana atau sumber daya yang digunakan dalam mencapai suatu hasil yang diharapkan, maka dapat dikatakan sebagai efisien. Dalam ilmu ekonomi sendiri, efisiensi merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada pemaksimalan serta pemanfaatan sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa. Kondisi pertama, yaitu menghasilkan output yang lebih besar dengan menggunakan input tertentu. Kedua, menghasilkan produksi yang lebih besar daripada penggunaan sumber dayanya. Ketiga, menghasilkan output tetap untuk input yang lebih rendah dari yang seharusnya. Dan yang terakhir, mencapai hasil dengan biaya serendah mungkin. Pengertian equity. Equity atau keadilan adalah kondisi di mana semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan tanpa adanya diskriminasi. Menurut Franz Magnus Suseno, dalam bukunya, yaitu buku Etika Politik, ia menyatakan bahwa keadilan sebagai suatu keadaan di mana orang dalam situasi yang sama diperlukan secara sama. Menurut pendapat Metis, ada 3 kemungkinan apabila efisiensi dan keadilan yang keduanya memiliki tujuannya masing-masing disandingkan, yaitu pertama, terjadi harmoni, kedua, netral, ketiga, munculnya konflik di antara tujuan-tujuan keduanya. Hal ini ditegaskan oleh Metis dengan mengutip pendapat Arthur M. Okun, yaitu the trade-off between equality and efficiency is, in my view, our biggest socio-economic trade-off, and it plagues us in dozens of dimensions of social policy. We can have our cake market efficiency and share it equally. Gambar di samping merupakan gambar kurva hubungan antara efisiensi dan equity. Menurut Menkyu, ia menjelaskan mengenai trade-off antara efisiensi dan equity. Efisiensi adalah kondisi di mana hasil perekonomian menjadi sebesar mungkin. Sedangkan keadilan adalah suatu kondisi di mana hasil perekonomian terdistribusi secara merata. Jadi, efisiensi adalah tentang ukuran economic pie dan keadilan ialah tentang pembagian economic pie tersebut. Menurutnya, salah satu usaha pemerintah untuk pemerataan dalam keadilan ialah pengenaan pajak lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan besar untuk dibagikan kepada masyarakat kurang mampu melalui subsidi atau bantuan-bantuan lain. Hal ini akan membebankan biaya efisiensi karena insentif terhadap orang yang bekerja menjadi turun, sehingga orang-orang menurunkan produktivitasnya yang akan berakibat pada penurunan perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah untuk adil akan berimbas pada economic pie tersebut. Kebijakan pajak lamsam. Menurut Okun, ia menggambarkan trade-off ini dalam tulisannya Equality or Efficiency, The Big Trade-off, yang menjelaskan bahwa
Keadilan dapat dicapai, tetapi konsekuensinya adalah menurunnya efisiensi. First Fundamental Theorem of Welfare Economics menyatakan bahwa equilibrium yang kompetitif dapat mencapai Pareto optimum dalam pasar yang sempurna. Namun, dalam kenyataannya, terjadilah kegagalan pasar sehingga lahirlah Second Fundamental Theorem of Welfare Economics yang menyatakan bahwa dalam konteks terjadi kegagalan pasar, equilibrium yang kompetitif dan memiliki properti Pareto yang optimal dapat dicapai melalui lump sum transfer. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar intervensi pemerintah untuk mengatasi trade-off antara efisiensi dan pemerataan melalui kebijakan redistribusi. Pada kurva di samping menjelaskan bahwa karena pajak lump sum sejenis biaya tetap, maka tidak mempengaruhi kurva marginal cost. Dengan kurva marginal revenue dan marginal cost yang tidak berubah, tingkat output terbaik ialah tetap pada Q1, dan perusahaan tetap mengenakan harga pada P1. Setelah pengenaan pajak lump sum ini, kurva average cost bersinggungan dengan kurva permintaan, maka posisi sekarang ialah dalam keadaan break-even point atau dikatakan mendapat laba normal. Melalui lump sum transfer, trade-off antara efisiensi dan pemerataan tidak terjadi, sehingga kebijakan redistribusi dapat dilakukan tanpa menciptakan diskriminasi harga dan terjadinya inefisiensi. Dengan adanya lump sum transfer akan mempengaruhi pendapatan disposable masyarakat yang pada akhirnya akan merubah keseimbangan pendapatan nasional. Pertama, banyak terdapat investor rasional dan berorientasi kepada maksimisasi keuntungan yang secara aktif berpartisipasi di dalam pasar dengan menganalisis, menilai, dan berdagang saham. Investor ini sebagai price taker di mana tidak dapat mempengaruhi harga suatu sekuritas. Kedua, informasi yang diperoleh dalam bentuk acak di mana setiap pengumuman yang ada di pasar adalah bebas atau tidak terpengaruh dari pengumuman lain. Ketiga, tidak diperlukannya biaya untuk mendapat informasi dan informasi tersedia secara bebas bagi pelaku pasar pada waktu yang hampir sama. Keempat, investor bereaksi dengan cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru yang masuk di pasar, yang menyebabkan harga saham segera melakukan penyesuaian. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa efisiensi merupakan suatu usaha untuk menyelesaikan pekerjaan dengan meminimalkan waktu, tenaga, dan biaya. Sedangkan equity atau keadilan adalah kondisi di mana semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan tanpa adanya diskriminasi. Pada kenyataannya, efisiensi dan keadilan sering sekali tidak dapat sejalan. Untuk mencapai efisiensi, maka harus mengorbankan keadilan. Begitu pula sebaliknya. Keadilan dapat dicapai, tetapi konsekuensinya adalah menurunnya efisiensi. Trade-off antara efisiensi dan keadilan dapat diatasi oleh pemerintah apabila pemerintah mampu melaksanakan penerapan pajak lump sum dengan baik. Melalui pajak lump sum, setiap orang maupun perusahaan akan tetap bekerja seefisien mungkin untuk memperoleh penghasilan karena jumlah pajak yang dikenakan tetap sama.
Pajak lamsam tersebut kemudian didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu untuk penerapan keadilan dan pemerataan.